Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Effects of Dragon Mastery. BTW yang nyari episode sebelumnya, Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer. Mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alurnya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Serangan dari Fallen Corps pun datang dan Lu Fan segera memblokir serangan itu. Lu Fan pun menduga bahwa itu adalah anggota Griffon Squad yang mati di sini. Lu Fan pun bertanya kepada Tu Jin apa yang sebenarnya terjadi di sini. Tu Jin pun mengatakan bahwa hal-hal ini cukup meresahkan. Dirinya tidak ingin membunuh mereka. Lalu Tu Jin pun meminta Griffinnya untuk menggunakan Wave of Extreme Cold, di mana tunggangannya mengeluarkan jaring sihir atribut es selama 5 detik. Semua target yang tertangkap jaring akan menerima kerusakan kecil akibat es seiring waktu dan secara bertahap membeku dalam waktu 5 detik. Dan seketika jaring-jaring ini mengenai semua target musuh dan membuat mereka tidak bisa bergerak untuk sementara waktu. Lu Fan pun bertanya apakah mereka pernah menjadi bawahan Tu Jin. Namun Tu Jin tidak menanggapi pertanyaan ini dan mengajak Lu Fan untuk pergi. Karena ini waktunya mereka harus kembali. Setelahnya, Fallen Corps pun bisa melepaskan diri dari jaring tersebut dengan keadaan terjatuh akibat membeku. Dan salah satu dari Fallen Corps pun menatap ke arah Tu Jin yang pergi. Dan dia pun juga segera berbalik untuk pergi dengan kawanannya. Kemudian keesokan paginya, Lu Fan pun kembali menghadap kepada Tu Jin dan menyampaikan pilihannya. Tu Jin pun kembali bertanya apakah Lu Fan yakin dengan hal ini. Lu Fan pun mengatakan entah itu The Fallen Corps atau makhluk kolosal, dirinya akan menuju ke garis depan. Tu Jin pun mengerti keinginan Lu Fan dan segera Tu Jin meminta petugas memanggil mereka yang telah datang untuk masuk. Setelahnya, petugas pun kembali dan melaporkan bahwa mereka telah tiba. Kemudian, salah satu dari mereka mengatakan bahwa seluruh anggota regu ke-78 hadir. Dan diketahui pria ini bernama Lu Fei, level 16 seorang Divine Punishment Knight, kapten dari skuad pertama. Lalu seorang pria lain mengatakan bahwa istirahat memang jarang terjadi di sini dan bertanya perintah apa yang Tuan Tu Jin berikan kepada mereka kali ini. Dan diketahui dia adalah Lu Changkong level 10, seorang Holy Shield Knight, anggota dari skuad pertama. Dan anggota lainnya adalah seorang wanita yang bernama Shen Chai, level 10, seorang Soaring Eagle Knight, anggota skuad pertama. Lalu Tu Jin pun memberitahu Lu Fei bahwa dirinya sudah mengatur anggota tim baru untuknya hari ini. Lu Fan pun seketika menyapa para seniornya. Lu Changkong pun seketika tertarik dan menyapa balik karena dirinya juga berasal dari ibu kota naga dan lulus dari akademi kelas King Yun. Sungguh suatu kebetulan. Lu Fan pun tidak menyangka akan bertemu dengan kakak seniornya di sini dan mengatakan bahwa Lu Changkong telah bekerja keras di garis depan. Lu Changkong pun meminta Lu Fan untuk tidak khawatir. Dirinya akan menantikan anggota tim baru ini. Lalu Lu Fan pun bertanya mengenai lambang di dada Kapten Lu Fei. Dia satu-satunya yang memakainya di sini. Lu Changkong pun menjelaskan bahwa ini adalah lencana prestasi militer. Lu Fei mendapatkan lencana tembaga itu yang membuatnya memenuhi syarat untuk menjadi kapten. Pangkatnya lebih tinggi memakai lencana perak atau emas. Pasukan Griffin mereka hanya memiliki 8 orang dengan lencana emas. Ketika Lu Fei tidak ada di camp, 8 orang itu bertanggung jawab.
Lalu Lu Fei pun bertanya kepada Tuzin, apakah Tuzin mengirim seorang mahasiswa ke sini untuk magang, menyempurnakan resumnya. Lu Fei pun meminta Tuzin untuk tidak bercanda seperti ini. Misi pasukan ke-78 sulit. Mereka tidak punya waktu untuk mengasuhnya. Tujin pun balik bertanya kapan dirinya pernah bercanda. Jika ada bahaya, maka Lu Fei tidak perlu mengkhawatirkan dia. Jika Lu Fan mati, itu masalahnya. Secara pribadi, mereka bersaudara, tapi inilah dirinya, Komandan Lu Fei. Mulai sekarang, Lu Fan adalah anggota pasukan Lu Fei. Perlakukan dia seperti orang lain. Ini adalah perintah. Lu Fei pun mengerti dengan instruksi dari Tujin. Kemudian Lu Fei pun berjalan mendekat kepada mereka dan mengatakan kepada Shen Chan untuk membawa Lu Fan ke ruang pertemuan pasukan. Mereka akan segera memulai pengarahan misi. Sedangkan Shen Cai merasa ini sangat merepotkan. Kemudian di ruang meeting Squad 78, Lu Fei menyebut bahwa menurut laporan stasiun depan, badai salju akan tiba dalam 4 hari. Ini berarti misi mereka harus selesai dalam waktu 4 hari. Dibutuhkan 2 hari perjalanan ke dan dari stasiun depan. Begitu mereka mencapai stasiun depan, mereka punya waktu 2 hari untuk menjelajah sepanjang rute ke-78. Lu Changkong pun menyebut 2 hari ini sepertinya tidak akan cukup waktu untuk banyak menjelajah. Lu Fei juga menyebut dengan penambahan anggota tim baru. Tujuan mereka kali ini adalah menempuh jarak 10 mil dan itu akan dianggap sebagai misi yang berhasil. Lalu Shen Chan pun mengatakan bahwa itu masih beberapa mil. Jika ada murid yang ikut berarti mereka harus bersikap lunak terhadapnya. Namun Lu Fan sendiri tidak menghiraukan perkataan dari Shen Cai dan malah terfokus kepada peta yang ada di depannya. Menurut Lu Fan, jika dilihat dari peta ini, jika mereka berhasil melewati area yang belum dijelajahi, mereka mungkin akan menemukan peta harta karun tingkat Divine. Kemudian Lu Fei pun menyebut bahwa waktu tidak menunggu siapapun dan meminta mereka untuk menyiapkan Griffon mereka dan bersiap berangkat dalam waktu 15 menit. Shen Cai pun kembali mengeluh bahwa mereka seperti robot dan bertanya, tidak bisakah mereka menunggu sampai badai salju berlalu sebelum berangkat? Lu Changkong pun juga bertanya, siapa yang menjadikan skuad mereka sebagai garda terdepan? Lalu Lu Fei pun mengatakan kepada Lu Fan bahwa Lu Fan bisa menyimpan tunggangannya di istal pasukan. Mereka mendapatkan umpan terbaik di sini. Lu Fan pun menyebut bahwa tunggangannya belum cukup tinggi, jadi dirinya belum bisa mengendarainya. Mendengar hal ini, Shen Cai pun kaget dan menyebut bahwa dirinya tidak akan menggendong Lu Fan. Ini masalah Lu Fei sekarang. Lu Changkong pun seketika bertanya, bagaimana Lu Fan akan terbang bersama pasukan? Lu Fan pun meminta mereka untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Dirinya bisa mengurus dirinya sendiri. Setelahnya, mereka pun pergi menjelajah. Shen Cai pun terkesan melihat Lu Fan dan menyebut perlengkapan Lu Fan sangat mengesankan. Dengan peralatan langka dan pengaturan Tujin, bisakah keluarga Lu Fan menjadi bagian dari elit ibu kota naga? Kemudian Lu Fan pun bertanya kepada Shen Cai mengenai tunggangan elang raksasanya yang memiliki 2 bayi elang yang sedang mengawal mereka. Apakah mereka pengintai? Namun Shen Cai menanggapi Lu Fan dengan datar dan mengatakan bahwa sekarang bukan waktunya mengobrol. Kemudian Lu Fei pun mengatakan bahwa mereka akan memasuki cluster cloud. Pasibilitas di dalam cluster cloud sangat rendah dan meminta semuanya tetap waspada. Lu Changkong pun meminta Lu Fan untuk tetap di dekatnya dan hati-hati jangan sampai terpisah. Lu Fan pun mengerti dengan instruksinya. Namun tiba-tiba badai semakin kencang hingga menutupi pandangan Lu Fan. Dan saat Lu Fan memperhatikan sekitar, Lu Fan benar-benar kehilangan pandangan terhadap mereka. Lu Fan pun segera memanggil Lu Changkong dan Lu Fei. Namun nyatanya, yang merespon bukanlah mereka, melainkan sepasang sosok mata yang sedang mengintai Lu Fan. Lu Fan pun sadar bahwa ada sesuatu di belakangnya dan segera melihatnya. Dan Lu Fan pun dikagetkan dengan sosok monster besar yang ada di depannya saat ini. Dan diketahui monster ini adalah Sky Predator Lion, level 75. Adapun skill yang dimilikinya yaitu pertama, Cloud Mist Mirage, di mana Sky Predator Lion menyatu dengan kabut, memungkinkan pergerakan cepat dan ilusi tersembunyi di dalam kabut. Kedua, Phantom Strike, melancarkan serangan instan dari kabut.
Jika mengenai target itu akan menciptakan bayangan di lokasi saat ini. The Phantom itu ada selama 10 detik dan dapat meniru serangan dasar aslinya. Ketiga, Corpse Corruption. Sky Predator Lion mendapat akses ke skill Universal Corpse Skill, yaitu Corpse Swarm, Death Breath, dan Despair. Lufan yang mencoba mempertahankan diri pun menilai bahwa ini adalah Corrupted Corpse yang lainnya. Sepertinya bulan darah tidak hanya berdampak pada manusia. Dan di saat yang sama, Sky Predator Lion pun bersiap menggunakan Phantom Strike. Sedangkan Lufan sendiri masih berpikir bahwa Corrupted Corpse ini benar-benar berbeda dari monster lain. Dirinya tidak bisa sembarangan memanggil naganya. Lalu Lu Changkong pun meminta Lufan untuk segera menjauh dari Sky Predator Lion. Dan di saat yang sama, sebuah serangan super cepat pun datang mengenai Sky Predator Lion. Dan sehingga hal ini menarik perhatian Sky Predator Lion. Senchai pun mengatakan untuk tidak membiarkan Sky Predator Lion menciptakan Phantom atau hantu lagi. Dengan ini, Senchai telah kehilangan satu elangnya. Lu Changkong pun mengatakan kepada Lufan untuk tidak tertinggal. Awan itu penuh dengan monster elit. Lu Changkong juga memberikan perlindungan kepada Lufan. Lu Changkong pun menyebut bahwa bagi mereka monster seperti ini hanyalah makanan sehari-hari. Lufan pun berterima kasih, namun dirinya tidak bisa duduk dan menonton mereka semua bertarung. Namun Senchai menekankan bahwa pendatang baru tidak boleh bertindak sendiri dan ikuti rencana tim. Lu Changkong pun membenarkan hal itu. Mereka akan menangani Sky Predator Lion dan akan menang. Mereka sudah terlalu lama mengandalkan Lu Fei dan masih belum punya rencana. Sekarang saatnya untuk maju. Dan di saat mereka ingin maju, tiba-tiba mereka mendengar suara lain yang mendekat. Lufan yakin ini bukan suara dari Sky Predator Lion. Seketika Senchai dan Lu Changkong segera berbalik arah. Lu Changkong mengatakan bahwa itu adalah Heaven Devourer. Ini bukan monster biasa, dan mengajak Lufan untuk segera mundur. Lufan yang penasaran pun seketika menatap ke atas langit. Dan benar saja monster ini datang, dengan ukuran yang sangat besar. Diketahui monster ini bernama Heaven Devourer, level 1. Adapun skill yang dimilikinya yaitu pertama, Devour the Heavens. Heaven Devourer akan memakan target apapun yang dimasukkan ke dalam mulutnya, memberikan 17% health point maksimum target sebagai kerusakan per detik. Kedua, Wellfall. Heaven Devourer berenang menembus awan seolah-olah itu adalah laut. Ketika jatuh dari langit, dia akan memicu Wallfall dengan menimbulkan 9.999% kerusakan pada semua target dalam area tumbukan, termasuk dirinya sendiri. Ketiga, Corpse Corruption. Heaven Devourer mendapatkan akses ke skill Universal Corpse Skill, yaitu Corpse Swarm, Death Breath, dan Despair. Lufan pun sangat terkejut karena monster itu bahkan lebih besar dari bentuk World Destruction Xiaoye. Lu Fei pun segera menegur Lufan dan memintanya untuk berhenti berdiri di sana dan segera terbang. Lu Changkong pun mengatakan bahwa mereka sudah ditakdirkan. Bahkan Heaven Devourer pun muncul. Lu Fei pun meminta semuanya untuk diam dan fokus untuk terbang. Cloud Cluster adalah sisa dari bangkai burung yang rusak itu. Lufan pun menilai, segala sesuatu yang dekat dengan bulan darah akan menjadi corrupted atau rusak. Makhluk raksasa itu mungkin tidak memiliki energi kehidupan yang kuat, tapi itu jelas mengubah segalanya di sini. Dan di saat itu, Heaven Devourer pun mengaktifkan skill Devour the Heavens. Melihat hal ini, Lufan pun menyebut bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri. Dirinya tidak yakin apakah hewan peliharaan naganya akan terpengaruh oleh kerusakan mayat dan bulan darah. Tapi jika dirinya tidak memanggilnya sekarang, mereka akan dimakan hidup-hidup. Lufan pun meminta izin kepada Lu Fei untuk menanganinya. Namun Lu Fei meminta Lufan untuk berhenti bersikap sembrono. Tetap dekat dan mereka akan keluar dari kekacauan ini. Senchai juga mengatakan bahwa mereka hampir sampai di depan. Mereka bisa meninggalkan awan ini. Mereka pun terus terbang menjauh hingga mereka keluar dan krisis dapat dihindari. Lufan pun bertanya mengapa tiba-tiba krisis dapat dihindari dan Heaven Devourer tidak mengejar mereka lagi. Lu Fei pun menyebut begitu Heaven Devourer meninggalkan awan, maka dia hanya bisa jatuh ke bawah. Dengan ini Lufan memahami Corrupted yang berbeda memerlukan strategi yang berbeda pula.
Ini adalah pelajaran berharga yang didapat dari para veteran Korps Griffon dengan mengorbankan nyawa mereka. Dan saat ini, Heaven Devourer yang terjatuh pun pada akhirnya memicu skill Wall Fall dan mengakibatkan kerusakan kepada area sekitarnya, termasuk dirinya sendiri. Kemudian Lu Fei pun meminta Senchai dan Lu Changkong bersiap untuk mendarat dan beristirahat. Mereka pun mengerti dengan instruksi. Dan Senchai pun bernapas lega sekarang karena mereka hampir tidak berhasil. Kemudian saat mereka mendarat, Lu Changkong mengatakan bahwa ini sangat disayangkan. Lu Fei terburu-buru membawa pendatang baru ke Cluster Cloud. Mereka bisa saja mengambil jalan memutar yang lebih panjang. Lu Fan pun seketika meminta maaf karena dirinya tidak begitu familiar dengan perbatasan utara. Lu Changkong pun bertanya kepada Lu Fan untuk apa meminta maaf. Semua bulan darah ini, Corrupted Corps dan Cloud Cluster, dirinya tidak mengetahui semuanya sampai tiba di sini. Semua orang di pasukan Griffon mengalaminya untuk pertama kalinya. Kemudian Senchai pun menyebut jika ini terus berlanjut, misi eksplorasi mereka akan sulit diselesaikan. Mereka hanya punya 3,5 hari lagi. Lu Fei pun menyebut bahwa ini karena pendatang baru yang sedikit memperlambat mereka. Mereka akan menyesuaikannya seiring berjalannya waktu. Senchai pun seketika marah mendengar hal ini dan bertanya, berapa lama lagi waktu yang tersisa untuk penyesuaian? Lu Fei dan Lu Changkong mungkin tidak akan terkejut, tapi dirinya khawatir pada nasib mereka yang bahkan tidak akan bisa kembali pada hari keempat. Senchai pun seketika berjalan mendekati Lu Fan dan mengatakan bahwa dirinya tidak tahu koneksi apa yang bisa Lu Fan dapatkan di sini. Tapi izinkan dirinya memberitahu Lu Fan secara langsung. Ini bukan tempat di mana Lu Fan bisa memperoleh kualifikasi hanya dengan meluncur bersama. Sebaiknya Lu Fan memikirkan baik-baik tentang kemajuan yang akan datang. Jika makhluk di bawah kaki mereka terbangun, bukan hanya kerajaan naga, tapi seluruh dunia akan berada dalam bahaya. Sebaiknya Lu Fan kembali ke barak dan tetap fokus pada logistik. Jika mereka menghadapi krisis di garis depan, mereka tidak akan memiliki sumber daya untuk mengurus Lu Fan. Lalu Lu Fan pun mengatakan kepada Senchai bahwa dirinya belajar banyak dari senior Lu Changkong dan Lu Fei dalam perjalanan ini. Dirinya sudah mempunyai pemahaman yang baik tentang tempat ini. Lu Fan pun meminta Senchai untuk percaya bahwa dirinya dapat membantu dalam tantangan yang akan datang. Mendengar hal ini, Lu Changkong meminta mereka sudah cukup dan tidak perlu berdebat. Lu Fei pun juga mengatakan hal yang serupa dan meminta mereka untuk berhenti mengeluh. Lu Fei juga mengatakan bahwa ini semua adalah pengaturan Tujin. Semua ini pasti ada alasannya. Lu Fei pun meminta mereka untuk cepat beristirahat. Mereka akan segera bergerak. Lalu Lu Fei meminta Senchai untuk tidak terlalu memikirkannya. Pastikan saja Lu Fan melindungi dirinya sendiri dan tidak menghalangi. Mereka akan melihat apakah Lu Fan bisa membantu atau tidak. Senchai pun mengatakan untuk memastikan Lu Fan tidak memperburuk keadaan. Lalu tiba-tiba elang milik Senchai mengeluarkan sebuah suara. Senchai pun menyebut bahwa ini adalah alarm tanda mereka sedang diserang. Lalu tiba-tiba sebuah serangan datang ke arah mereka. Senchai pun bertanya-tanya benda apa ini. Lu Fei pun meminta tim untuk berpencar dan menghindarinya dengan cepat. Lu Fei pun meminta Lu Changkong untuk memasang sebuah perisai. Dan segera Lu Changkong mengaktifkan Shield of Protection. Lu Changkong pun menyebut bahwa dirinya terluka dan terpisah dengan Lu Fan. Sedangkan Lu Fan pun bertanya-tanya apakah serangan ini berasal dari Corrupted Corps yang lain. Lalu Lu Fei pun menyebut bahwa dirinya dan Senchai aman, dan mereka bertanya-tanya di manakah posisi Lu Fan, dan meminta Lu Fan untuk melaporkan statusnya. Lalu di saat yang sama, para monster pun mulai berdatangan. Lu Fei pun meminta Lu Fan untuk segera merespon panggilan mereka. Lu Fan yang memperhatikan sekitar pun tidak menyangka jumlah mereka yang banyak, dan sekarang mereka dikepung oleh monster elite level 80. Dan monster ini adalah Ice Build Yeti. Adapun skill yang dimilikinya yaitu pertama Ice Throw, di mana Yeti melemparkan bongkahan es ke sasaran, menimbulkan kerusakan besar. Serangan berturut-turut akan membekukan target selama 3 detik. Kedua, Berserk, ketika health point Yeti turun di bawah 50%.
Dia memasuki kondisi berserk, meningkatkan kekuatan serangan sebesar 350%, dan kecepatan gerakan serta casting sebesar 10%. Ketiga, Corpse Corruption. Yeti mendapatkan akses ke skill Universal Corpse Skill, yaitu Corpse Swarm, Death Breath, dan Despair. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Terima kasih dan sampai jumpa.